sekalian yang saya hormati, alhamdulillah juga kita ini sudah menjalani ibadah bulan Ramadan sampai saat ini, yaitu hari ke-18. Mudah-mudahan kita terus diberikan fadilah, keutamaan dari bulan Ramadan ini terus mengalir kepada kita. Kita terus semangat beribadah di bulan puasa ini, bulan yang penuh berkah bagi kita semuanya. Dan kalau kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersedih, di saat Ramadan sudah akan semakin tiada dan semakin meninggalkan kita. Tapi kita kadang-kadang bahagia semakin dekat ini. Alhamdulillah. Lapar boleh, lapar tak arjeng boleh. Padahal selain manusia itu menangis, saking mereka merasakan betapa keutamaan di bulan Ramadan ini. Jadi kita terus semangat, bahagia melaksanakan ibadah puasa ini. Insya Allah kelelahan ini nanti akan hilang. Akan hilang dari kita kalau kita semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW itu bersabda tentang Ramadan itu, awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu ikun minan nar. Bahwasanya Ramadan ini awaluhu rahmah. Awal dari bulan Ramadan ini adalah rahmat. Man ra'allah bi'ainir rahman ra'ahu Allah bi'ainir rahmah. Barang siapa yang Allah melihat pada orang itu dengan pandangan rahmat, maka dia akan selamat. Dia pasti akan dijauhkan dari sesuatu yang menyusahkan kepada dia. Di awal Ramadan itu adalah rahmat dari Allah SWT. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan itu adalah maghfirah, adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya hanya ini yang kita harapkan dari hidup ini, adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi ini, para nabi yang sudah jelas pasti tidak ada dosanya. Ada nabi ini oleh dosa ini kita ada, berdosa nabi itu tidak ada, karena nabi itu maksum. Nabi ini diselamatkan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Nabi Adam itu dikatakan berdosa. Nabi Adam itu dikatakan berdosa. Tapi bukan berdosa seperti berdosanya manusia yang lain. Karena kalau Nabi itu maksum, yang namanya maksum itu selamat dari dosa. Diselamatkan dari perbuatan-perbuatan dosa, itu Nabi. Tapi di Al-Quran itu dikatakan wa asa Adam rabbahu faghawa. Wa asa itu artinya bermaksiat. Wa asa Adam, bermaksiat Nabi Adam, rabbahu kepada Tuhan. Oleh ini jangan kita menganggap bahwa Nabi Adam itu berdosa kepada Allah. Tidak boleh itu kita harap. Karena di dalam ayat yang lain juga ada walam najid lahu azma. Walam najid lahu azma, bahwa Allah ini, katanya Allah, lam najid lahu azma. Saya tidak menemukan azma di dalam Nabi Adam. Jadi kalau Nabi Adam itu Allah mengatakan dosa, itu yang dikatakan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin.
Jadi ada orang ini disalahkan oleh Allah karena kelasnya. Ya, untuk yang kelas ini tidak disalahkan, bahkan dianggap baik. Itu namanya hasanatul abror, sayyi'atul muqarrabin. Kebaikan jika dikerjakan oleh orang abror, tapi sayyi'at tidak baik kalau dikerjakan oleh orang yang muqarrabin. Jadi kelasnya manusia itu ada abror, ada muqarrabin. Kalau kita itu yang abror saja, jangan muqarrabin. Cek tinggi dulu muqarrabin. Dapat abror pun kan dia cek melantai. Jadi kalau dikerjakan oleh orang abror yang berkelas abror ini baik. Ya contohnya itu kayak kiai dan santri lah. Mun santri itu misalnya makan bakso di pinggir jalan itu kan masih baik. Makan bakso, ada rombong bakso, kemudian santri ini beli bakso dan makan di bawah rombong bakso itu. Nah itu biasa saja. Tapi kalau kiainya beli bakso di sana terus makan di sana ini itu ya kiai jadi rombong bahkan akan ini kan sayyiatnya mah. Jadi untuk kelas ini namanya sayyiat. Untuk yang kelas ini namanya, yang satunya itu dikatakan abror, yang satunya dikatakan sayyiat. Jadi ini kesegocak hasan. Kalau Nabi Adam itu dikatakan wa aso, itu kelasnya Nabi Adam. Kelasnya Nabi Adam artinya mun Nabi tak patut. Mun Nabi tak patut. Ya, kalau Nabi Adam pas makan buah hulti. Ya, Nabi Adam ini cepon buah hulti. Aslinya kibene buah hulti kisah. Tapi lah kadung dadi cerita lah kadung dadi nyaman lagi. Kocak buah hulti. Nabi Adam ada buah hulti. Enten kisah bene buah hulti kisah. Sengocak buah hulti ini ke iblis. Adam sampean terlalu buah hulti saja. Napa artian buah hulti? Buah yang kalau makan ini kamu akan hidup selama-lamanya di surga ini. Tak kira rontoron sampean akan terus berada di surga. Ah ini kecepon iblis. Yang Nabi Adam sangat ada ernek yang kita tak hulti boleh kan tidak abadi lagi di surga justru di. Jadi Nabi Adam itu ijtihad yang tidak benar. Sehingga oleh Allah dikatakan wa asa Adam rabbahu. Nabi Adam itu ijtihadnya tidak benar karena mengagungkan Allah. Karena mengagungkan Allah. Bukan karena Nabi Adam itu maunya sendiri. Enggak. Justru karena Nabi Adam ini ngaku-ngaku Gusti Allah sehingga Nabi Adam itu makan itu. Padahal oleh Allah itu dilarang. Uskun anta wa zawjukal jannah. Terus wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Coba Allah wala taqrabu hadhihi syajarah. Adam kamu makan apa di surga ini terserah kamu. Enak-enakan kamu di surga ini. Tapi hanya satu pesan saya wala taqrabu hadhihi syajarah. Kamu jangan dekat-dekat ini. Nabi Adam iki pangeran. Beda-beda iblis aku dan Nabi Adam. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Itu katanya. Wa qasamahuma iblis ini bersumpah kepada Nabi Adam. Wa qasamahuma kula sumpah Nabi Adam wallahi. La wallahi ini yang diagungkan oleh Nabi Adam. Jadi iblis bersumpah atas nama Allah. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Wallahi kula nika opuan Nabi Adam. Kan paling nasihat ke sampean. Allah Ta'ala leburu bisa larang nekan itu. Sudah tidak dilarang oleh Allah. Justru Allah nika mengatakan seperti itu agar kamu tidak lama di surga. Kalau kamu ingin lama di surga, katanya Allah, sampean makan ini. Jadi karena Nabi Adam ini mengagungkan nama Allah. Di pengiran ditanya, Adam saya demikian
Wah, jin ada. Wah, kau ni mengaku-ngaku asman ajunan ya Allah. Karena iblis ada wallahi. Mereka ada makhluk cek mengaku asman ajunan. Jadi asman ajunan ni kau cekon gula pangeran tidak akan dicatut. Siapa yang mencatat nama engkau ya Allah? Saya karena menghormati namamu ya Allah. Di saat iblis mengatakan wallahi. Ini saking amulnya akhirnya Nabi Adam ke Allah Ta'ala. Cuma keliru lagi pikiran. Itu para nabi yang sudah jelas-jelas maksum, mereka tidak pernah lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu doanya para nabi. Nabi Yunus, iki Rabbana zalamna ya Allah, sepurana ya Allah. Padahal tidak ada nabi itu berdosa. Nabi Muhammad SAW itu tidak kurang dari 70 istighfar tiap hari. Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat lain paling sedikit istighfarnya Rasulullah itu adalah 100 kali sehari. Kanjeng Nabi istighfar seorang oleh Allah, Allah. Itu kanjeng Nabi itu tidak kurang dari 70, dalam riwayat itu 100 kali. Riwayat yang lain. Ini kan Nabi tidak berdosa. Nabi tidak berdosa. Lagi kita nih kan. Kenapa karena banyak kelutusan sampai kelepain istighfar ke Allah Ta'ala. Kadang-kadang nyari tulisan kan dia tak nemu tulisan. Apa tulisan? Kok mereka dia tertandi tulisan? Nah itu kadang-kadang pikiran kita seperti itu. Dan Nabi yang sudah pasti tidak ada dosanya bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu tiap hari. Istighfar saya ini tiap hari istighfar kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim itu biar istighfar yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW, yang banyak dibaca oleh Rasulullah SAW. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu istighfarnya Rasulullah SAW yang sering dibaca oleh Rasulullah. Tapi ada Sayyidul Istighfar. Ada Sayyidul Istighfar, ini rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innaka antal ghafurur rahim. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Banyak macam-macam istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya sudah cukup. Kita beristighfar. Nah ini di bulan Ramadan ini, wa ausatuhu, pertengahannya. Bulan Ramadan ini adalah maghfiratun minallah, adalah pengampunan. Jadi kita itu harus berebut pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya cukup di bulan Ramadan ini. Di pertengahan bulan Ramadan, ini sekarang ini masuk pertengahan bulan Ramadan. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 ini pertengahan Ramadan. Di sini Allah itu memandang kita dengan pandangan maghfirah. Sebesar apapun dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kocaki awsatu maghfirah. Wa akhiruhu ikun minan nar. Wa akhiruhu, akhir dari bulan Ramadan mulai tanggal 21 sampai tanggal 30 ini ikun minanna. Kita mendapat surat pembebasan dari api neraka. Ampun nih suratnya dipegang oleh kita. Pegang ikun minanna ini sudah ada. Stempel bebas dari neraka. Bebas dari neraka. Nanti pembebasan ini akan kita dapat di akhir bulan Ramadan.
Jadi kita terus beribadah ini untuk mendapat stempel bebas dari neraka. Itkun minan nar. Jadi kita lupakan dulu sejenak ini ya, tentang keinginan dunia kita ini. Yang ingin ini, ingin itu, ingin semakin kaya, ingin bertambah mobilnya, ingin tambah pangkatnya, ingin bertambah hartanya, dunianya. Lupakan dulu sejenak untuk bulan Ramadan ini demi mendapatkan 3 hal tadi. Ada rahmat, ada maghfirah, ada itkun minan nar. Lupakan dulu karena kita ini nanti pulangnya itu ke akhirat. Dunia ini akan kita sebentar saja kita di dunia. Setelah ini kita akan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyediakan 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka ini tempat kita. Setiap orang ini punya 2 rumah di akhirat. Masing-masing dari kita ini. Kita ini sudah disiapkan 2 rumah oleh Allah. Di surga dan di neraka. Di surga kita sudah punya rumah, di neraka juga punya rumah kita. Setiap manusia punya 2 rumah. Rumah di surga, rumah di neraka. Maka kalau kita mendapatkan keutamaan akhir Ramadan ini, yaitu itkun minan nar, maka besok kita ini akan dibawa oleh Allah ke surga. Sebelum masuk ke surga, sebelum dibawa ke surga, kita ini akan diperlihatkan oleh Allah itu ke rumah kita yang di neraka. Itu loh rumah kamu yang di neraka itu. Sekarang sedang dibongkar. Kenapa? Karena kamu berangkat menuju surga. Rumahmu dibongkar. Setiap orang yang akan masuk surga diperlihatkan rumahnya di neraka oleh Allah. Kenapa diperlihatkan? Biar semakin bahagia. Saya alhamdulillah. Alhamdulillah saya masuk ke surga. Andai kata Anda, saya menempati rumah saya yang di sana. Juga sebaliknya, setiap orang yang akan masuk ke neraka ini diperlihatkan rumahnya yang di surga. Yang malaikat neki gelun jadi mangkat ke neraka dia. Pak jeling roman saya itu nih swarga. Itu rumah kamu yang ini. Pada tulis sana kan rumahnya fulan bin fulan bin fulan. Berhubung kamu tidak mau menempati itu, kamu dibawa ke neraka. Kenapa diperlihatkan? Biar semakin sedih, biar semakin susah. Orang ini tuh jek kastanongku, jek kastanongku begitu. Itu ya karena memang ya liyamizal khabitha min at-thayyib bimaya. Allah itu liyamizal khabitha min at-thayyib. Orang yang baik dan orang yang jelek itu pasti beda. Kalau kita punya pakaian kotor dengan punya pakaian yang bersih pasti akan ditempatkan di tempat yang berbeda oleh kita. Mun kelampin si kotor iki sahabat ada mesin cuci. Kelampin si mare kompo, mare bersih, mare setrika, pasti oleh kita akan diletakkan di lemari kita, tidak akan diletakkan di sini. Kita juga begitu, muang kotoran kita itu, membuat kotoran kita kencing, kita berak, tidak mungkin di tempat yang bagus kan? Maksud kita akan berak di kamar kita yang harum, yang bersih? Tentunya tidak. Di mana letaknya kotoran ini pasti ada tempatnya. Di mana letaknya barang yang bagus itu juga ada tempatnya masing-masing. Jadi ada surga, ada neraka. Ini adalah sunnatullah. Disinilah tempat orang yang kotor, disinilah tempat orang yang baik. Liyamizal khabitha minat thayyib. Ada bedanya antara yang baik, ada bedanya dengan yang jelek. Jadi para jemaah sekalian yang saya hormati, wa akhiruhu ini adalah ikun minan nar. Akhir Ramadan ini adalah pembebasan kita dari api neraka oleh stempel bebas neraka. Kita tak lihat nih kan, tapi orang-orang yang
Ma'rifat kepada Allah itu tahu bahwa kita mendapatkan ikun minanar. Itu mudah-mudahan. Para jemaah sekalian yang saya hormati, di keutamaan akhir bulan Ramadan ini juga ini dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah itu yajtahidu fi ashril awakhir min Ramadan. Bahwa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di dalam beribadah akhir bulan Ramadan, 10 akhir dari bulan Ramadan. Rasulullah itu sungguh-sungguh. Bahkan riwayatkan kanjeng Nabi ini kelampun letak kalau kasarin sareng rajin ini. Yang kita lakolon kelon bae ini. Kanjeng Nabi meninggalkan istri-istrinya dan mengajak istri-istrinya Rasulullah itu semuanya beribadah. Dibanguni oleh Rasulullah. Tangi tahajud, tangi maca Quran, tangi semuanya itu Rasulullah ya kita hidup. Fi ashril awakhir min Ramadan wa ahlahu dan keluarga. Rasulullah mengajak keluarga. Jadi kita juga mengajak istri kita dan anak-anak kita untuk ijtihad dan semakin menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ashril awakhir. Ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu di ashril awakhir itu ini adalah i'tikaf. Yang paling banyak itu adalah i'tikaf di masjid. Jadi kalau kemarin kita itu berangkat ke masjid semua para adanah. Sekarang nanti di ashril awakhir ini ditingkatkan. Jadi pokok telur sudah i'tikaf di masjid. Bahkan kalau bisa i'tikafnya di masjid mulai habis tarawih itu, mari tarawih itikaf. Itikaf itu begini para bapak ibu sekalian yang saya hormati. Itikaf ini boleh pulang. Ya. Orang itikaf itu boleh pulang. Misalnya sampean tarawih di sini, masuk masjid sudah niat itikaf. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Saya niat itikaf di masjid ini sunnah karena Allah taala. Masuk sampean. Salat jemaah, salat isya, salat tarawih. Tetap itu sampai tercatat kan itikaf kan. Terus habis tarawih ya dia tidur-tiduran leso dan sampai akan mendapat pahala dari itikaf. Misalnya enggak ke kolak nih. Itu kolak keruah gading kian. Peleman sampean itu pulang. Peleman antara DR kolak. Sampean ada di rumahnya itu dicatat itikaf oleh Allah. Dicatat itikaf oleh malaikat. Asalkan sampean tak niat peleman pas asarena dedek. Hanya untuk memenuhi keperluan sedikit terongin oma is campur. Otak begitu terus metoto ke sate, metoto ke topak, pulang sampean itu. Sambil makan sampean dicatat itikaf. Kenapa? Karena sampean ini sedang itikaf kayak boleh sekecil. Termasuk boleh cukeme, misalnya peleban cukeme, pulang karena ingin kencing, ingin berak. Tak nyaman nih masjid, tak pada salpak misalnya. Mun benih kendangnya tak salpak, mulai gelut. Peleban sampean, sepeda motor peleban. Setelah itu selesai, ya biasa-biasa. Iki, boleh masuk ke susu yang indah, biasa-biasa. Tensinya biasa. Jadi habis selesai nyaman abalik oleh Nah ini itikafnya tidak putus, itikafnya tak peke. Kalau pulangnya ni enggak kebinena, enggak kerajin. Jadi ya ada dekat-dekat misalnya lagi. Oleh baik keluar itu putus itikafnya putus. Jadi itikaf ini putus gara-gara jima dengan istri. Ini putus. Kalau kembali lagi niat itikaf lagi. Kalau keperluan biasanya ya di metotokolek kayak tadi itu atau es campur dan lain sebagainya. Wah, atau begitu rokok-rokokan
entar ke pos ke goropan. Boleh itu. Ya. Itu tidak mengurangi tidak menghilangkan pahala itikafnya sampai. Jadi itikaf di masjid. Ini asril awahir dan ini yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya memang itikaf itu sunnah. Tiap kapanpun itu itikaf itu sunnah. Tapi fi asril awahir min Ramadan atau fi Ramadan itu semakin bertambah keutamaan itikaf. Gimana itikaf di sini? Terus para jemaah sekalian yang saya hormati, di asril awahir ini bukan hanya asril awahirnya, 10 akhirnya saja yang punya keutamaan secara keseluruhan, tapi juga ada Lailatul Qadar yang diharapkan. Jadi keutamaan secara keseluruhan itu punya keutamaan tersendiri. Juga di sini terkandung malam Lailatul Qadar di asril awail, di 10 akhir bulan Ramadan. Ini ada Lailatul Qadar. Menurut ulama, Lailatul Qadar itu ada di asril awakhir. Menurut Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu fi Ramadan. Tepatnya fi asril awakhir min Ramadan. Tepatnya di 10 akhir dari bulan Ramadan. Wa arjaha al-witr, Lailatul Witri. Katanya Syafi'i, yang lebih dekat lagi itu adalah di malam-malam ganjil. Malam ganjil bulan Ramadan 21, 23, 25, 27, 29. Terus diringkas lagi, itu sebagian ulama meringkas lagi itu di tanggal 21 Ramadan. Jadi momen ini jangan sampai ketinggalan oleh kita. Momen mendapatkan Lailatul Qadar. Sampean itu tidak usah berpikir mikir sewat-ruat. Oh saya ingin ini, ingin itu. Ya sudahlah, mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar itu saja yang penting. Jangan mementingkan doa kita. Kalau doa di Lailatul Qadar ini mustajab. Jangan ini yang dipentingkan, tetapi yang dipentingkan mengharap keutamaan bertemu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini bisa kita ketemu dengan Lailatul Qadar, atau kita tidak ketemu Lailatul Qadarnya ketemu kita. Ini yang paling penting. Pokok Lailatul Qadar ngetelak engkau begitu. Saya lihat Lailatul Qadar, enggak lihat itu tidak penting. Kalau misalnya kita ketepatan melihat Lailatul Qadar, ya alhamdulillah bersyukur. Karena ini mendapatkan keutamaan lebih namanya. Tapi kita jangan berharap ya. Lagi pas stres terutama Lailatul Qadar ini cek taruhan apa? Ya tidak usah lah. Syukur-syukur ya kalau ketemu. Yang penting adalah Lailatul Qadarnya ketemu kita. Tidak penting kita ketemu Lailatul Qadar. Ini cek harap keluar. Ini ada orang-orang istimewa yang bisa bertemu. Kalau kita bertemu ya alhamdulillah bersyukur. Lailatul Qadar itu kayak apa? Ini tahun yang kayak apa? Yang jelas itu tanazzalul malaikat waruh fiha. Bisa kita melihat yang malaikat yang turun dari langit. Orang-orang tertentu bisa melihat Lailatul Qadar. Malaikat turun dari langit melihat. Ini namanya keistimewaan yang tersendiri. Atau berupa apa keanehan-keanehan. Bahkan dulu pernah itu katanya di Pasuruan itu Yai Hamid itu itikaf di masjid. Yai Hamid Pasuruan itikaf di masjid. Terus ada surban yang melayang-layang di atas masjid ini.
Itu tanda Lailatul Qadar. Ada tandanya, artinya surban ghaib itu ya, surban ghaib. Ada yang berupa makanan turun dari langit, ada yang berupa nasi, katanya itu Kiai Ihsan. Kiai Ihsan Jampes itu termasuk salah satu yang dapat nasi Lailatul Qadar. Kiai Ihsan ini Jampes ya, di Kediri itu ada namanya Desa Jampes. Ini pondoknya ada sekarang. Kiai Ihsan Al-Jampesi ini adalah salah satu ulama kita, ulama Indonesia yang alim, yang karangan kitabnya ini asli di Indonesia ya. Karangan kitabnya dibaca di Al-Azhar Mesir. Karangannya orang Indonesia. Bahkan dikatakan Kiai Ihsan ini tidak bisa bahasa Arab katanya. Jadi kalau kedatangan tamu dari Arab itu masih minta mutarjim beliau, minta yang menterjemah, minta didampingi mutarjim. Tapi karangan kitabnya itu bahasa Arabnya itu luar biasa bagusnya. Nah, ini aneh. Mana pengarang kitab bahasanya itu bagus, tapi kalau berdialog tidak bisa. Ya, ini adalah salah satu ulama Indonesia yang yang karangan kitabnya dibaca di Timur Tengah. Nah, terus dibaca sampai saat ini. Ya, ini pernah ketemu Lailatul Qadar berupa nasi, sehingga makan nasi Lailatul Qadar ini beliau ini, sehingga jadi orang yang istimewa. Itu Lailatul Qadar. Dan semua ini biarlah dimiliki oleh orang-orang yang khususnya. Kita yang penting itu adalah mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Ketemu Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ketemu kita. Terus para jemaah sekalian yang saya hormati, ada ulama ini yang sangat meringankan bagi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Tak perlu repot-repot katanya ulama. Bagaimana? Cukup kamu berjemaah sholat isya. Jadi sholat isya berjemaah, tarawih, ini pasti mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar. Pasti. Nah, terus punya azam untuk sholat subuh berjemaah. Orang kalau ingin dapat fadilah Lailatul Qadar, maka bulan puasa ini diisi dengan sholat berjemaah, sholat isya-nya. Dan punya niatan untuk jemaah sholat subuh. Orang ini pasti mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Ini sangat enak sekali ini, mudah bagi kita ya. Jadi nanti kita tingkatkan jemaah kita ini ya di Ashril Awakhir dengan jemaah sholat isya dan punya niatan jemaah sholat subuh, maka kita pasti mendapatkan fadilah dari Lailatul Qadar. Dari yang tadi ini fadilah yang paling murah ini. Kita tidak akan terlepas dari keutamaan Lailatul Qadar dengan cara seperti itu. Biasa awal. Para jemaah sekalian yang saya hormati, terakhir dari kami, yang terpenting di dalam bulan Ramadan ini adalah di dalam kita beriktikaf atau kita itu melaksanakan ibadah-ibadah. Ini yang paling penting itu di bulan Ramadan ini ada 3 hal. Yaitu satu adalah pengakuan la ilaha illallah. Kita itu harus banyak berzikir la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah istighfar. Istighfar. Dan yang ketiga adalah minta selamat dari api neraka. Jadi ada la ilaha illallah, ini yang dikatakan rahmatnya ada di sini. Kemudian kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian kita memperbanyak
minta perlindungan dari api neraka. Amalan di bulan Ramadan ini, terutama di ashril awakhirnya nanti. Dan semua ini untuk kita, orang Indonesia atau orang Madura ini. Ini semuanya terkumpul di dalam bacaan-bacaan setelahnya kita salat witir. Di dalam bacaan-bacaan kita witir. Itu terkumpul. Kita kalau selesai salat witir berjamaah kan kita membaca asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Itu sudah terkumpul di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, ini sebuah pengakuan, asyhadu kami bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan mereka sudah ada di sini. Lalu dilanjutkan astagfirullah, itu kan ada istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Terus dilanjut nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, makanya ulama kita ini mentradisikan bacaan ini. Itu kan bacaan tradisinya. Jadi setiap selesai tarawih atau selesai salat witir, baca bersama-sama asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah. Nas'aluka ridhaka, aku meminta ridhamu ya Allah, wal jannah, dan minta surga. Wa na'udzubika, dan aku minta perlindungan dengan engkau ya Allah, min sakhatika, dari amarahmu, dari murkamu ya Allah, wa wan-nar, dijauhkan juga, minta perlindungan dari api neraka. Aku minta perlindungan dengan engkau ya Allah dari api neraka. Nah, makanya bacaan yang bagus di bulan Ramadan itu adalah la ilaha illallah, kemudian istighfar, kemudian minta perlindungan dari api neraka. Itu terkumpul di bacaan yang tadi. Nah, setelah itu Allahumma innaka afuwwun karim, ini juga termasuk istighfar. Jadi menambah istighfarnya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Allahumma innaka, bahwa engkau ya Allah afuwwun karim, engkau adalah zat yang maha pengampun, engkau adalah zat yang maha karim, maha mulia, maha dermawan. Tuhibbul afwa, engkau menyukai al-afwa, pengampunan, bahwa Allah itu senang dengan mengampuni. Fa'fu anna ya karim, maka ampunilah kami wahai Adzat yang karim, Adzat yang mulia, ampunilah kami. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini bacaan ini dihayati. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah, aku minta ampunan kepada Allah. Nas'aluka ridhaka, kami meminta ridhamu ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah, aku minta ridhamu dan surgamu. Wa na'udzu min sakhatika wan nar, aku minta perlindungan dengan engkau dari murkamu dan dari api neraka. Maka dihayati oleh kita, insyaallah nanti kita akan menjadi orang yang selamat fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, ini yang bisa kami sampaikan saat ini. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.